Berita pertama, breaking news, penyerang Sparta Rotterdam follow PSSI. Apakah siap perkuat timnas Indonesia? Mari simak baik-baik agar tidak salah paham. Penyerang Sparta Rotterdam, Dean Zandbergen, terpantau mengikuti akun Instagram PSSI. Apakah ini pertanda Dean Zandbergen siap memperkuat timnas Indonesia? Seperti yang kita tahu, ketika ada pemain keturunan yang mengikuti akun Instagram PSSI, merupakan pertanda si pemain itu bakal menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Tom Hai, Martin Paes, JIZes, dan lain-lain merupakan contohnya. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana profil seorang Dean Zandbergen? Pemain yang disebut-sebut memiliki darah Indonesia dari sang kakek ini baru berusia 22 tahun. Ia saat ini berstatus penyerang Sparta Rotterdam U21 yang mentas di kasta ketiga Liga Belanda. Menurut data Transfermarkt, Dean Zandbergen mengemas 4 gol dan 5 assist dari 18 penampilan bersama Sparta Rotterdam U21 musim ini. Meski begitu, Dean Zandbergen juga tercatat sebagai pemain di tim senior Sparta Rotterdam. Terbukti musim ini, Dean Zandbergen 2 kali diturunkan saat Sparta Rotterdam yang mentas di kasta tertinggi Liga Belanda mentas di Piala Belanda. Jika benar Dean Zandbergen tengah didekati PSSI, hal itu merupakan kabar baik bagi timnas Indonesia. Lantas bagaimana menurut kalian tentang banyaknya pemain naturalisasi? Coba beri tanggapan kalian di kolom komentar ya. Berita kedua, timnas Indonesia andalkan naturalisasi dan keturunan. Ex-gelandang Arema salahkan pemain lokan tak mau tingkatkan level. Demi menaikkan level dan prestasi timnas Indonesia, PSSI terpaksa harus melakukan langkah pragmatis dengan menaturalisasi di skuad timnas Indonesia. Dalam setahun terakhir, banyak pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia mendapat kewarganegaraan Indonesia. Kini mereka menjadi bagian dari timnas Indonesia. Soal naturalisasi ini, Juan Revi Orikto punya pandangan pribadi yang menarik untuk disimak. Meski mantan gelandang Arema ini tak terlalu setuju dengan naturalisasi, tapi kebijakan PSSI memang sebuah keniscayaan yang tak bisa dihindari bila Indonesia ingin mensejajarkan diri dengan negara-negara di Asia. Juan Revi melihat kiprah para pemain naturalisasi cukup menjanjikan. Meski belum mempersembahkan sebuah gelar internasional, mayoritas pemain naturalisasi berusia muda, jadi mereka butuh waktu untuk berprestasi. Tapi sementara cukup baguslah. Semoga 3-5 tahun ke depan mereka bisa membanggakan Indonesia, kata Juan Revi. Berita ketiga, media Malaysia ragukan Shane Patinama punya darah Indonesia dan malah anggap orang asing. Ini jawaban berkelas Shane Patinama usai laga kontra Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Salah satu media dari Malaysia melakukan wawancara dengan salah satu penggawa timnas Indonesia, Patinama. Pada kesempatan tersebut, jurnalis Malaysia tersebut memberikan pertanyaan yang membuat Patinama cukup terkejut. Reporter asal Malaysia itu menanyakan soal pemain keturunan di dalam tubuh Indonesia, di mana Patinama terlihat kurang senang dengan pertanyaan tersebut. Pasalnya media asal Malaysia itu seolah masih menganggap dirinya sebagai orang asing, bukan orang Indonesia. Apakah kamu berharap untuk lebih banyak memiliki pemain naturalisasi di tim nasional? Tanya reporter asal Malaysia. Shane Patinama pun sempat mempertanyakan kembali maksud dari pertanyaan dari jurnalis asal Malaysia itu. Tentu saja tidak, kami hanya ingin menjadi tim yang lebih kuat. Tapi tim saat ini sudah sangat bagus, dan jika kita banyak berlatih dan memainkan permainan seperti ini, kami akan memainkan permainan lebih bagus lagi ke depanannya, tegas Shane Patinama. Berita keempat, Shin Taeyong singgung soal merubah disiplin pemain. Timnas di Korea 3 menit langsung latihan, di Indonesia 15 menit belum siap.
Pelatih Sintayong mengungkap ada perbedaan disiplin waktu antara pemain timnas Indonesia dan Korea Selatan. Menurutnya pemain di Indonesia butuh waktu hingga 15 menit untuk siap memulai latihan. Sintayong telah menjadi pelatih Indonesia mulai tahun 2020 lalu. Sebelum menjadi pelatih Indonesia, Sintayong sempat melatih Korea Selatan pada tahun 2017 hingga tahun 2018 lalu. Dari pengalaman itu, Sintayong melihat ada beberapa perbedaan antara pemain di Indonesia dan Korea Selatan, salah satunya soal disiplin waktu. Kepada media Korea, Sintayong menyebut ada perbedaan mendasar antara pemain di Indonesia dan Korea Selatan soal disiplin waktu. Salah satunya adalah ketika pemain datang untuk menjalani sesi latihan rutin. Berbeda dengan pemain Korea Selatan yang tiba di tempat latihan dan bersiap dalam waktu 2-3 menit. Pemain Indonesia tidak keluar bahkan setelah 10 atau 15 menit dan mereka lebih santai. Dan alhamdulillah Sintayong kini sudah bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kebiasaan pemain. Berita kelima. Inilah pelatih Piala Asia tahun 2023 yang puji Sintayong dan Timnas Indonesia dan berani sampaikan hal ini. Timnas Indonesia tidak hanya dibanggakan pencinta sepak bola atas kiprah mereka di Piala Asia tahun 2023. Sederat lawan Timnas Indonesia juga menaruh respek yang besar kepada Sintayong dan juga skuad Garuda. Lantas siapa pelatih yang dimaksud? Yaitu pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu yang berpengalaman membawa Jepang menang atas Jerman, tak segan memuji Sintayong dan Timnas Indonesia. Setelah Jepang menang atas Timnas Indonesia di grup D, Moriyasu mengangkat topi kepada Timnas Indonesia. Indonesia telah berkembang pesat di bawah kepemimpinan Sintayong, kata Moriyasu.